Shalom, untuk kesempatan ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 ayat 10-12. Demikian firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya,' jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Tema yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah dampak buruk dari kompromi. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hidup orang percaya, kita punya panggilan yaitu menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 13-16. Karena itu saudara, kita harus ingat hidup orang percaya sebagai orang Kristen mutlak harus berjalan dalam kehendak dan kebenaran Allah. Hidup orang percaya tidak boleh kompromi dengan dosa dan segala tawaran dunia ini. Tugas kita adalah menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang serta menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Membaca dan merenungkan kembali ayat ini kita dapat belajar bahwa Abram, atau Abraham adalah seorang yang taat melakukan kehendak Allah. Bahkan dia disebut sebagai bapa semua orang beriman, tetapi secara tiba-tiba dia punya mental seorang pengecut. Dia takut dengan keberadaan istrinya sehingga mulai kompromi terhadap dosa. Hampir saja istrinya menikah dengan Firaun hanya demi kekayaan dan harta pribadi. Di ayat 12-13 menunjukkan keberadaannya yang mulai kompromi. Dikatakan apabila orang Mesir melihat engkau mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diberlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ini kita dapat melihat bahwa di hadapan Tuhan tindakan Abram adalah sebuah kesalahan. Dari sini kita dapat belajar akan dampak negatif ketika kita berkompromi terhadap dosa. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menjadi dampak negatifnya ketika kita berkompromi dengan dosa. Yang pertama, kesaksian hidup kita menjadi tidak jelas. Kita bisa saja bicara tentang Tuhan, kita bisa saja bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita bisa saja berkata saya banyak sekali mengalami kebaikan Tuhan, tetapi jika kita kompromi terhadap dosa, maka kesaksian hidup kita menjadi tidak jelas. Kita justru hanya akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mengapa? Karena apa yang kita saksikan itu sangatlah berbeda dengan keberadaan kehidupan keseharian kita yang sebenarnya. Yang kedua, dampak negatifnya ketika kita berkompromi dengan dosa adalah kita akan masuk ke dalam jebakan iblis. Abram masuk ke dalam jebakan iblis dengan berkompromi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang kita miliki saat ini, kekayaan, jabatan, hartamu berlimpah. Ingat itu semua datang hanyalah dari Tuhan. Karena itu kita sebagai orang percaya tidak perlu sampai kompromi dengan dunia ini dan segala tawarannya untuk memperoleh berkat. Segala berkat kesuksesan dan kemajuan yang kita dapatkan dari hasil kompromi, itu bukan dari Tuhan. Karena apapun yang dari Tuhan selalu jalannya dari Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Apabila jalan kompromi sekalipun kelihatannya mudah dan menggiurkan, tetapi akan berujung kepada kehancuran dan penderitaan. Yang ketiga, dampak negatifnya ketika kita berkompromi dengan dosa, adalah, kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Tuhan sudah merancangkan hal yang luar biasa untuk kita, tetapi ketika kita masih berkompromi dengan dosa, maka kita justru akan kehilangan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu. Berkat Tuhan bukan hanya materi dan kekayaan, tetapi ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Kita tentunya bisa kehilangan itu semua jikalau kita masih berkompromi dengan dunia atau dosa.
Dan yang keempat, yang terakhir, dampak negatifnya ketika kita berkompromi dengan dosa adalah kita akan jauh dari rencana Tuhan yang indah jika kita berjalan dengan jalan kita sendiri, dan ujung-ujungnya adalah penderitaan, sengsara, kehancuran, dan maut. Kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus ingat, mari kita mulai menjauhkan diri dari kompromi. Lakukan langkah iman mulai berjalan dengan jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita berjalan dalam rencananya Tuhan, melekat pada Kristus dan hidup dalam prinsip kerajaan sorga, maka kita akan berani berkata, "Aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku." Saudaraku, janganlah mau hidup kompromi dalam dosa. Kita harus ingat bahwa anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak terang, sehingga kita mutlak harus hidup dalam kehendak Allah. Mutlak harus menjauhi segala kejahatan dunia ini, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita. Sampai berjumpa kembali, sukses buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.